cara ini menambah keberkahan, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu yang akan dibacakan oleh Ustazah Nurul, membacakan surat Al-Isra ayat 82 sampai 89 dan sari tilawah oleh Ustazah Meti. Kepada Ustazah Nurul dan Ustazah Meti kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang kencang dulu ya? Harus deket ya, lebih deket. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minina wala yazidu dhalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa iza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi
La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fi hadzal qur'ani min kulli masalin fa aba aksar فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kamu menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Kecuali karena rahmat dan Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atas Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jika berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dengan Al-Quran ini, dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Acara berikutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Kajian Perdana RKN oleh Ustazah Teti Hartono. Kepada Ustazah Teti Hartono, waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf ya, maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua di sini, ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang bahagia. Amin. Ibu-ibu yang ingin menyembuhkan lukanya. Amin. Tapi punya luka kan Ibu? Punya ya. Ya Masya Allah.
Tapi alhamdulillah karena imanlah yang menggerakkan ibu-ibu semua hadir di sini, sehingga ibu-ibu punya semangat untuk menyembuhkan setiap luka yang dimiliki, ya insya Allah ya, masya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa semangatnya, memberikan waktunya, memberikan curahan hartanya nanti ketika nanti kita ada penggalangan dana Palestina. Terima kasih atas semua upaya yang sudah diberikan untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih banyak lagi, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak keberkahannya untuk ibu-ibu dan sekeluarga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dulu seluruh pengajar, seluruh pengurus RKN Rumah Quran Nusantara Pancoran Mas atas semua dedikasinya sehingga acara ini dan terlebih lagi mereka sudah berupaya gitu ya untuk menghadirkan pembelajaran Al-Quran di Pancoran Mas, ya masya Allah. Di mana RKN Pancoran Mas ini adalah bagian dari dakwah Al-Quran ibu-ibu yang diharapkan bisa menghilangkan atau menghanguskan gitu ya buta huruf Al-Quran di Pancoran Mas. Jadi buta huruf itu bukan hanya buta huruf yang alfabet Indonesia Bu, tapi juga buta huruf Al-Quran. Ya, masya Allah. Jadi doakan kami ibu-ibu, doakan kami para pengurus, para pengajar supaya tetap diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Mohon doanya ya ibu-ibu ya. Dari mana kocokan? Hari ini dari mulai terbentuknya RKN dari sebelum pandemi kurang lebih sampai hari ini kurang lebih ada 600 lebih peserta Bu yang tergabung di RKN. Dan ibu-ibu insya Allah salah satu di dalamnya ya. Jadi mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap punya semangat untuk selalu hadir belajar Al-Quran di awal waktu, bukan di waktu sisanya ibu-ibu, tapi adalah di waktu yang memang diprioritaskan oleh ibu-ibu untuk selalu belajar Al-Quran. Nah, terlebih lagi hari ini kajian RKN yang merupakan kajian rutin di setiap awal periode kita. Kali ini adalah periode yang ke-17 dari mulai berdirinya RKN, Bu. Jadi udah 17 nih. Ya, siapa yang udah 17 kali ikutan kajian? Siapa yang dari awal ikut kajian terus? Ada nggak? Ada nggak nih? Dari awal nggak pernah absen ikut kajian, ada nggak? Ada ya, masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya terus tertanam di jiwa kita sehingga itu menjadi sebuah dorongan untuk bisa beramal sholih. Ya. Kali ini yang diangkat adalah sama temanya dengan periode yang lalu, yaitu menyembuhkan luka batin dengan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh tilawah kita dan sari tilawah kita adalah surat Al-Isra ayat 82. Bahwa di Al-Quran dikatakan dijadikan Al-Quran itu menjadi suatu obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mencari obat dari luka itu, jangan jauh-jauh ibu-ibu. Semuanya ada di Al-Quran. Dan insya Allah hari ini nanti akan dibahas tuntas habis oleh Ustazah Siti Fathiah Khatib. Ya, insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mengikutinya dengan baik, dengan tertib, ya, tidak mengeluarkan suara sebagaimana adabnya kita dalam sebuah majelis. Ketika Ustazah berbicara, kita tidak mengeluarkan suara supaya semuanya bisa menyimak dengan baik. Ya, masya Allah. Harapannya adalah pulang dari sini, ibu-ibu punya satu bekal yang bisa dibawa dan itu menjadi sebuah penguat buat ibu-ibu untuk
berdamai dengan luka, ya. Ibu-ibu pasti pengen ya berdamai dengan luka batin ibu-ibu. Entah itu rasa kesal, kecewa, rasa apalagi Bu? Luka tuh. Dicampakkan, apalagi Bu? Lah banyak lah ya pokoknya ya. Ya insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibu bisa berdamai dengan luka itu, minimal punya bekal untuk menghadapi luka, ya. Tuh, insya Allah. Sebelum terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berusaha payah hari ini mengadakan acara ini. Mudah-mudahan semua lelahnya Allah balas dengan banyak kebaikan dan keberkahan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ibu saksikan penayangan profil RKN dan kelas berjalan. Selamat menyaksikan. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى
قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القراء يناديكم صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء فلنوره صوت القراء يناديكم ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم وعلوم أخرى في القرآن كتب ننشر للإمعان إن تأتونا تجدوا السلوان صوت القراء يناديكم في القرآن فلاح الدين وكذا في الدنيا التمكين أقبل والمولى سيعين صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Sudah siap ya Bu menyimak kajian awal periode 17 ini dengan tema menyembuhkan luka batin dengan Al-Quran bagian kedua. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki unek-unek silahkan dikeluarkan Bu. Mumpung ada ustazahnya yang bisa memberikan pencerahan. Baik, selamat datang Ustazah Siti Fathiyah Khotib LC MA. Masya Allah Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ustazah. Sehat Bu. Terima kasih. Nah, untuk acara kajian ini saya akan mengalihkan MC ke moderator untuk membawakan acara kajian awal periode 17 dengan tema menyembuhkan luka batin dengan Al-Quran gelombang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Fathiyah Khotib dan selaku moderator adalah Ustazah Indri. Kepada Ustazah Siti Fathiyah Khotib dan Ustazah Indri kami persilahkan. Dan bagi para peserta, mohon untuk tetap tenang. Kita akan sama-sama simak.
Ya. Untuk detail temanya udah. Coba kita bersolawat ashdil tadi ya Bu, sama-sama. Cuma Kalau temanya tadi kan sama dengan bareng dengan naskahnya ya. penayangan, jadi nggak kedengeran suara merdunya ibu-ibu. Ya, ayo 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baiklah, kita bersama-sama akan mendengarkan kajian dan atau paparan yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Fathia Khatib yang akan dimoderatori oleh Ustazah Indri. Kepada Ustazah Indri. Kasih banyak ya, Len. Iya. Ibu-ibu apa kabar? Izin saya berdiri sebentar ya Bu. Siap ikuti kajian Bu? Mana semangatnya kalau kata MC Nisa? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin saja silahkan bisa beristirahat sebentar. Mau minum dulu saja? Boleh, sudah. Sudah cukup. Ya, kita siap, kita mulai ya Bu ya acaranya ya. Acara hari ini, kajian awal periode ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman yang pertama, yang kedua nikmat Islam, nikmat sehat kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang insya Allah mulia dan didoakan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada teladan kita, orang yang kita nanti bersama untuk bisa berjumpa. Semoga kelak kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, ahlan wa sahlan kepada Ustazah Siti Fathia Khatib LCMA di kajian awal periode ke-17. Ini adalah kajian kedua bersama Ustazah. Jadi sebelum itu kalau nggak salah di bulan Juni ya, tanggal 22 Juli ya. Iya, sebelumnya di bulan Juli itu pertengahan tahun lalu. Alhamdulillah kita masih sama nih Bu temanya ya Bu ya, tentang luka batin. Jadi mungkin nanti kalau ngomongin luka, boleh saya kasih gambaran sedikit ya Bu tentang luka itu apa ya?
Korengan ya. Luka batin, lukanya tak terlihat dan pastinya butuh obat. Obatnya yang dapat menumbuhkan semangat agar hati bisa kuat, tubuh jadi sehat walafiat, dan bisa menjalani hidup dengan selamat dunia akhirat. Izinkan hari ini saya bacakan CV pembicara kita hari ini. Biar tak kenal maka taruh. Ya, Ustazah kita hari ini alhamdulillah sudah membersamai kita hari ini Ustazah Siti Fathia Khatib LCMA. Suami beliau Dr. Imran Zabidi LCMA. Beliau dikaruniai 7 orang anak dengan 6 putra dan 1 orang putri, 2 cucu. Beliau tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan beliau SMP SMA di pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. S1 University of the Punjab, Lahore, Pakistan. S1 International Islamic University, Islamabad, Pakistan. S2 Salafia University, Faisalabad, Pakistan. S2 International Islamic University, Islamabad, Pakistan. Pengalaman dan aktivitas beliau sebagai fungsionaris PP Wanita Islam, fungsionaris IMWU International Muslim Women Union Chapter Indonesia, narasumber kajian di TV One, Trans TV, Metro TV, iNews TV, TVRI, narasumber kajian online di USA, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, Taiwan, dan Singapura, konsultan pernikahan dan keluarga muslimah, safari dakwah di berbagai wilayah Indonesia, dan juga sebagai narsum seminar, talk show, ceramah, kajian Islam intensif di perkantoran, majelis taklim, dan lainnya. Mari ya Bu ya, kita tanpa berpanjang kalam kita dengarkan paparan ulasan dari Ustazah Siti Fathia Khatib LCMA. Sebelum mulai saya kasih pantun dulu biar tambah semangat. Hadir di majelis ilmu menghilangkan rasa gundah. Cakep ya Bu? Mana cakepnya Bu? Tak sungkan menyapa jamaah yang duduk bersebelahan. Mari kita simak ulasan Ustazah menyembuhkan luka batin dengan Al-Quran. Makasih. Kepada Ustazah Siti Fathia Khatib LCMA kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang kita hormati bersama Ketua Panitia sekaligus Ketua Bidang Kajian dan SDM RKN Parnas, Ustadzah Teti Hartono. Kak Teti ketuanya, Masya Allah. Dan yang kita hormati bersama Ketua Bidang Kurikulum RKN Parnas, Ustadzah Maulin. Ustazah Maulin. Di luar. Dan yang kita hormati bersama pengurus RKN dan seluruh panitia kajian awal periode 17 RKN serta ibu-ibu jamaah yang luar biasa yang wajahnya manis-manis banget, Masya Allah ya. Makasih. Hati-hati ya Bu, kena diabetes ya Bu. Anugerah yang luar biasa saya bisa bertemu ibu-ibu kembali setelah beberapa bulan kita bertemu. Hari ini diizinkan oleh Allah bertemu kembali. Mudah-mudahan yang hari ini selalu saya doakan diberikan kesehatan, Amin. umur yang panjang, Amin. rezeki yang berkah, Amin. suami yang sayang, Amin. anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Mudah-mudahan Allah kelak kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah. Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa walaupun wajahnya bermasalah semuanya. Itu yang dimaksud dengan luka batin ya Bu, bukan korengan Bu, bukan. Ada luka yang tersimpan, dia nggak berdarah, tapi sakitnya tuh di sini.
Tapi dengan duduknya kita di sini, masalah kita sementara hilang kan, Bu? Iya. Kalau kita duduk di majelis ilmu, masalah seberat apapun itu hilang sementara. Digantikan dengan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saking tenangnya banyak yang siap-siap baca doa tidur. Tenang kan, Bu? Di rumah nggak bisa tidur, pas di sini bawaannya ngantuk aja. Apa artinya Allah menurunkan ketenangan dalam diri kita? Maka berharap sekali selain Allah memberikan ketenangan, apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin, Insya Allah. amin. Dan wajahnya mohon maaf di surga nggak ada yang begini ya, Bu. Wajahnya umur kita antara 17 sampai 23 Masya Allah. atau 33, nggak ada yang duduk gemeter, nggak ada. Semuanya sumringah, bahagia gitu ya. Bodinya pun nggak langsung kayak gini, Bu. Bodinya kalau di surga itu seperti tikungan nagrek, Bu. Kenapa? Karena kita menjadi bidadari yang paling cantik di surga nanti di antara para bidadari. Amin. Kalau bapak-bapak dengerin kita ketemu di surga pada nggak mau gitu. Masa kita ketemu sama istri kita lagi capek banget kata mereka gitu. Jadi para suami malas kalau didoakan semoga kita bertemu di surga, mereka nggak mau. Janganlah masa sama dia lagi. Kita pengennya sama bidadari gitu, yang hatinya lembut, yang cantik. Bapak-bapak lupa kalau nanti istrinya itu di tengah-tengah bidadari yang paling cantik adalah istri yang solehah. Amin. Dan istri yang solehah ada di hadapan saya semua. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala di sayyidina. mana beliau menganjurkan kita untuk memperbaiki hati. Beliau bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ala wahyal qalb. Apabila dia sehat, sehat seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia sakit, sakit pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat dia adalah hati. Berarti hati kita jenderalnya dari semua anggota tubuh. Kalau jenderalnya baik, anggota tubuh ikut baik semua. Tapi kalau jenderalnya jahat, maka anggota tubuh kita jahat semuanya. Dan orang jahat membuat luka yang paling dalam kehidupannya. Orang-orang yang pemaaf itu akan mengubur, mengobati luka batinnya. Dan semua ada di dalam Al-Quran. Maka nggak usah jauh-jauh nyari terapi. Nggak usah jauh-jauh healing. Kenapa healing yang paling gampang duduk di sini? Kita healing ke gunung, ke sungai, ayunan bisa bikin healing ya, Bu. Kemana saja kita cari, wisata kuliner dan seterusnya. Padahal ketika kita duduk di sini, sesungguhnya kita sedang healing, sedang terapi luka kita. Mudah-mudahan kelak kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin. Dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu, saya pernah menyampaikan, hati itu seperti ini nih, Bu. Bersih kan, Bu? Bersih, bening. Seperti kaca, bersih. Air itu jernih. Hati kita awalnya begini ya, Bu. Tetapi dengan bertambahnya usia, akhirnya hati itu terkontaminasi. Ibu, ini air putih kelama-lamaan kalau disimpan bisa warnanya keruh nggak, Bu? Ibu tetesin minyak curah sedikit aja, keruh nggak, Bu? Keruh. Ibu tetesin oli, keruh nggak? Keruh. Hati kita awalnya baik-baik saja. Tetapi kadang-kadang punya luka, terluka. Kenapa? Karena kita bersosialisasi dengan banyak orang. Ketemu suami, ketemu mertua, ketemu anak, ketemu temen, netesin tubuh air itu jadi warnanya aneka ragam. Kalau warnanya aneka ragam berarti ada dosa yang membuat hati kita terluka. Perempuan itu ahli sejarah. Kalau disakiti hatinya, itu ingatnya nempelnya lama di sini.
Apalagi jika yang menyakitinya adalah orang yang paling dia cintai. Makanya kalau disakiti sama suami, ibu ingat kan tanggal, bulan, tahun, hari, sampai jam keempat. Benar-benar perempuan itu ahli sejarah. Apalagi mohon maaf kalau iman kita lagi ngedrop, Bu. Iman lagi ngedrop, hati terluka, itu dalam banget. Makanya jangan sampai iman kita ngedrop. Iman ngedrop itu pengaruh, Ibu. Kalau iman yang ngedrop cuma tersinggung sedikit itu fatal di kepala kita. Tapi kalau iman kita lagi baik, ada orang melukai, enggak terlalu fatal. Kenapa? Karena imunnya lagi bagus. Sama seperti badan kalau imunnya bagus, walaupun yang lain kena flu kita enggak kan, Bu? Tapi kalau kita lagi ngedrop, yang lain bersin-bersin, kita enggak lama ikut tertular, bersin juga gitu. Jadi yang pertama kita jaga ini, imun hati selain imun fisik. Kenapa? Dia gampang sekali terkontaminasi. Dan sebab yang pertama kenapa hati itu terkontaminasi, kenapa hati itu terkotori, yang pertama karena kita makhluk sosial. Kita bersosialisasi dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak sifat, sehingga luka gitu. Tetapi orang yang pandai bersosialisasi dipuji sama Rasulullah SAW. Dipujinya apa? Mereka yang pandai bergaul dan sabar dengan apa yang menimpanya lebih baik daripada yang tidak pandai bergaul. Jadi kalau kita nggak pengen punya dosa, diam aja di rumah. Hebat nggak, Bu? Enggak. Ibu wajahnya gaul semua nih. Makanya banyak dosanya. Iya, Bu, otomatis. Apalagi saya yang banyak bicara, banyak salahnya. Ibu kan enak cuma ketawa, tidur, ketawa lagi, dengerin, gak ada dosanya begitu. Saya yang banyak berbicara kemungkinan justru banyak dosanya. Tetapi dengan hadirnya ibu-ibu, kemudian membawa ilmu yang saya sampaikan ke rumah, di-sharing lagi ke suami, ke anak-anak, boleh jadi itu jariah buat saya. Makanya kalau ngaji, ada yang dicatat di otak kita, ada yang dicatat di pulpen, ada yang pakai HP. Kenapa, Bu? Biar nggak lupa. Ilmu itu seperti binatang buruan. Dan tulisan-tulisan itu seperti ikatannya. Apa kata pepatah? Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan dan tulisan itu ikatannya. Ikat binatang buruan kamu dengan kuat. Maksudnya apa? Ya ditulis, ya disimpan, nanti bawa pulang ke rumah, disembelih bareng-bareng, dagingnya kita bisa nikmati bareng-bareng. Tapi kebanyakan kita kan nyimpen, hafal, disimpan di otak. Pas kesandung bubar semua itu. Maka saat ini kita dipermudah ya, Bu. Saat ini kita dipermudah bisa menyimpan ilmu kita di mana saja kan, Bu. Di HP, di tulisan gitu. Bahkan kita bisa sharing ke teman-teman dan saudara-saudara kita. Maka untuk mengetahui bagaimana hati kita sehat-sehat saja atau tidak ketika kita bergaul, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Nanti kita lihat nih, Bu, ini akhlak ada 3. Ada akhlak tercela, ada akhlak standar, ada akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela, orang tidak nyaman bertemu dengan kita. Lisan kita tajam, bahasa kita kurang nyaman, sehingga kalau kita datang, dia datang males banget. Melihat dia dari jauh, ya Allah dia lagi. Ada orang kayak dia ya? Ada, itu orangnya. Tapi kita suka bertanya, ada orang sejahat itu ya? Ada, itu dia orangnya. Dan Allah mengirim orang tersebut untuk menguji kesabaran kita. Jadi kalau dia melukai hati kita, ingat Allah yang mengirim dia ke hadapan kita untuk menguji kesabaran kita. Kalau imun kita bagus, setajam apapun dia berbicara, EGP, emang gue pikirin gitu. Dia ngomongnya misalnya contoh ya, Bu,
Gayanya ngaji padahal mah nggak pinter-pinter. Bodoh amat, kita aja yang ngaji nggak pinter, apalagi dia yang nggak ngaji kan Bu. Tapi kan kalau kita lawan jadi berantem ya Bu, udah berangkat aja ke pengajian. Sok banget ngaji, alhamdulillah. Sok suci, alhamdulillah. Daripada sok najis kan Bu, mendingan sok suci. Kita nggak memikirkan kenapa oh ini ujian, agar kita bisa melihat kita istiqomah atau enggak. Karena ada jamaah saya bilang gini, Bu Fatia besok saya nggak mau ngaji lagi. Loh kenapa? Habis teman-teman pada bilang, oh nggak pinter-pinter. Saya bilang kita lagi belajar untuk mendapatkan ilmu. Kalau pinter itu dari Allah. Kewajiban kita menuntut ilmu. Otak kita ada yang encer, ada yang kental. Kita kan begitu Bu. Kadang-kadang encer, kadang-kadang kental, nggak paham-paham. Yang penting kita belajar. Ngapal Bu, anak kecil sama kita cepetan anak kita kan Bu. Dia ngapal duduk Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah setor hafal. Kita baca wadduha juga mantap. Kenapa? Karena kita udah banyak pikiran. Di samping karena faktor umur ada faktor dosa Bu. Kalau kita punya dosa ngapal agak lama. Ibu ingat dengan Imam Syafi'i ketika keluar rumah seorang wanita naik kendaraan, betisnya kesingkap. Bukan sengaja melihat betis. Perempuan itu naik kendaraan, betisnya kesingkap. Kelihatan sama Imam Syafi'i. Oh Bu, Imam Syafi'i lupa beberapa lembar dari Al-Quran, dari hafalannya. Kita tiap hari ngelihat betis, paha, dada, semuanya kita lihat. Bagaimana kita nggak lupa kan Bu? Jadi ternyata ilmu itu pengaruh sama dosa. Kalau dosanya sedikit, ilmunya Coba Ibu perhatikan kalau ngapal di waktu subuh, belum lihat dosa kan Bu? Belum lihat dosa, subuh baca Quran ngapal, Masya Allah. Hati kita tenang, hafalan nambah. Baca Qurannya enak. Tapi baca Quran setelah menonton drakor. Drama Korea, ya Ibu. Kalau baca Quran jangan bareng sama HP, kalah Bu Quran Bu. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ting ting HP. Takut penting nih Bu. Oh. Setelah itu lanjut Bu ke TikTok, ke Instagram, kemana-mana Bu. Kalah Al-Quran. Jangan dideketin, jangan dimadu Bu, jangan dimadu. Kalah Bu Al-Quran sama HP. Jauhin HP, benar-benar mau baca atau ngapal Quran. Kalau habis nonton drakor, drama Korea, ngapal, yang kebayang wajah aktornya Bu. Ya Allah hidungnya, matanya, beda banget sama yang di rumah nih. Dia mah hidungnya takabur lah, suami hidung tawadu misalnya gitu. Dia mah terang gitu ya misalnya, ya Allah yang di rumah gelap gulita, ya wajar Bu. Kan mereka aktor. Ketika melihat hal-hal yang membuat kita nggak fokus Bu dengan bacaan Al-Quran, dengan hafalan Al-Quran, kita sama-sama muhasabah, introspeksi, boleh jadi ya Bu, mohon maaf, boleh jadi faktor dosa yang membuat kita baca Quran malas, ngapal Quran malas. Bukan hanya faktor umur, tetapi ada faktor dosa. Sehingga ketika kita melihat, ya Allah ternyata Allah ngirim aneka ragam ya dalam kehidupan kita. Ada orang yang menyebalkan. Dan orang yang menyebalkan itu kadang-kadang mohon maaf Ibu, nggak jauh-jauh dari kita. Masih keluarga, entah itu suami, anak, ipar, mertua gitu kan Bu. Orang tua kita, itu sengaja Allah kirim mereka orang-orang terdekat yang menguji kesabaran kita. Kalau kita akhlaknya tercela, akan sama mereka tuh Bu. Orang tercela dengan orang tercela itu satu circle, satu lingkaran Bu. Mertua sama menantu sama-sama jahat itu perang, makanya ada pohon lidah mertua tajam banget. Syukur nggak ada lidah menantu. Kalau disatukan berdarah-darah rumah kita. Jadi itu terkait dengan akhlak. Kalau akhlak kita standar, orang menzalimi kita balas tuh Bu. Kenapa? Dia jahat. Pernah nggak Bu ketemu orang komentarnya gini?
Kalau kamu baik, saya baik. Iya, ada. Kamu jahat, saya juga jahat. Iya. Gitu kan, Bu? Iya, Nah, ada. itu akhlak nomor 2 tuh, Bu. Akhlaknya standar. Orang yang punya akhlak standar boleh nggak? Boleh, selama membalasnya standar. Mohon maaf, dicubitnya pelan, balasnya pelan gitu, Bu. Kalau dicubitnya melintir, balasnya melintir lagi, itu boleh. Tetapi berarti kita punya akhlak standar. Ngerumpiin misalnya, Mbak katanya Mbak genit, kata siapa? Sebetulnya ya yang genit tuh dia gini. Lebih panjang lagi berarti kita tercela. Kenapa? Dia hanya mengomentari kita satu sifat genit, gitu ya Bu. Tetapi kita membalasnya dengan sifat buruk yang lain, genit, pelit, misalnya gitu Bu. Kita tercela. Kalau standar itu dia bilang genit, dia yang genit tuh standar Bu. Tapi kita nggak pernah begitu kan Bu. Lebih sering balasan kita lebih kejam dari yang dia lakukan. Ibu kenapa ianya yakin banget? Iya benar. Kalau kita membalasnya lebih sadis berarti kita tercela. Kalau kita membalasnya sama Bu, berarti standar. Boleh nggak? Boleh. Cuma Bu, harus sama balasannya. Ya Bu, jangan lebih. Amannya bagaimana? Naiklah ke akhlak yang ketiga. Apa akhlak ketiga? Terpuji. Akhlak terpuji bagaimana? Ada yang bilang, Bu, katanya ibu begini. Gak apa-apa. Nanti juga Allah akan menunjukkan siapa saya. Yang begini Bu, mohon maaf sedikit sekali. Kenapa? Dia sabar. Dia terpuji. Kalau kita punya teman akhlaknya terpuji, kitanya standar, kita nggak kuat berteman sama dia. Bisa dipahami ya Bu, gini. Teman kita akhlaknya terpuji, dia cerita ke kita. Kemarin suami ngomel atau ini atau itu. Terus kata yang standar, terus kamu diem aja gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga ujian. Jangan. Kalau aku jadi kamu, nah kompor cawang mulai keluar Bu. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak standar, dianya terpuji. Kalau kita sama-sama terpuji, enak tuh Bu. Kemarin suami begini, ya udah maafin aja, iya saya sudah maafkan. Ngeklik tuh Bu, ketemu Bu. Karena sama-sama punya akhlak terpuji. Tetapi kalau akhlak terpuji ketemu sama yang standar nggak sanggup Bu. Nggak kuat dia. Malah mengatakan bahwa yang terpuji itu mohon maaf ya Bu, oon. Kamu tuh jadi orang oon banget sih. Jangan mau digituin gitu kan Bu. Kenapa? Karena kita standar akhlaknya. Apalagi yang terpuji ketemu sama yang tercela. Ya Allah Bu. Babak belur. Jadi kalau mau kenal kita lagi di mana nih posisi kita, coba lihat teman kita. Kalau teman kita kita lihat dia akhlaknya terpuji ya Bu. Terus kita kuat berteman sama dia, alhamdulillah berarti kita sedang di level itu. Tapi kalau misalnya dia terpuji, kita nggak kuat, astagfirullah begitu amat jadi orang gitu ya Bu ya. Hatinya terbuat dari apa sih dia gitu. Berarti saat itu kita lagi standar. Tapi kalau kita nyuruh membalas dengan sadis, berarti kita lagi tercela. Bisa dipahami ya Bu? Dan iman kita naik turun tuh Bu. Seperti ayunan. Kita naik, kita turun gitu. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Jadi kalau lagi berbuat maksiat itu otomatis tuh Bu ngedrop. Maka ayat Allah apa Bu? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Bagaimana caranya? Di antara mengingat Allah, pertama sholat. Ibu sholat, kalau sudah sholat 5 waktu, tambah dengan yang sunnah qobliyah ba'diyah, duhanya, sholat malamnya, itu Bu, kotoran-kotoran yang tadi nih Bu, di botol, di air, tersaring dikit-dikit. Biar akhlak kita nggak tercela.
naiklah ke standar. Kalau yang standar naik ke terpuji. Kalau Rasulullah SAW bagaimana? Oh, beliau akhlaknya di atas rata-rata. Bukan tercela, bukan standar, bukan terpuji, beliau akhlaknya agung. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surat Al-Qalam. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang apa? La'ala. Ala itu di atas. La'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu agung, akhlakmu mulia di atas rata-rata akhlak kita. Mengapa kita harus menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu role modelnya? Kalau jadi role model kita nyontek akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa juga hati kita terluka? Karena tadi Ibu, kita bersosialisasi dan ada orang yang menyakiti, kita perlu mengatakan harus balas gitu. Itu yang membuat ada luka di situ. Berbeda dengan kalau ya sudah, dia datang atas izin Allah, dia menyakiti kita atas izin Allah. Tenang Bu, semua yang terjadi atas izin Allah. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk membalas keburukan dia. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan akhlak itu? Ibu nanti bisa tengok di surat Al-Imran ayat 134. Ayat 134, biar dapat nih Bu nih akhlak terpuji. Tadi kan Bu yang pertama sholat kan Bu, yang pertama sholat, yang kedua puasa. Nah yang ketiga tambah nih Bu dengan surat Al-Imran ayat 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau yang pertama biar dapat posisi bagus, hati kita nggak terluka, sholat. Allah yang menyampaikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Hati kita lagi terluka nih gimana? Sholat. Sholat sudah, puasa sunnah. Puasa sunnah sudah, kata Allah, menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Di dalam surat itu, di dalam surat Al-Imran, Allah memberikan terapi bagaimana luka-luka kita hilang. Kemudian yang keempat, apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Bu, jangan bangga jadi pemarah. Kita kadang-kadang kalau lagi cekcok sama suami, kita bilang sama suami, ayah pikir ibu nggak bisa marah gitu. Ibu bisa marah ayah. Kenapa bangga banget jadi pemarah? Jarang yang bilang, ayah pikir ibu bisa memaafkan. Gitu ya, Bu. Ayah pikir ibu pendendam. Enggak, ibu nggak begitu. Yang bagus begitu tuh Bu. Tahan marah kita. Itu kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Perempuan itu kenapa sih cepat marah? Karena capek. Capek hati, capek fisik, capek pikiran yang bikin dia mudah untuk ngomel. Ngaji ngemil, akhir pekan ngemol, capek ngomel, udah kerjaan kita itu. Ngemil, ngemol, ngomel. Sekarang ada minuman, ada jajanan, mulai ngemil tuh kita. Nanti akhir pekan besok kita cuci mata yuk, ngapain kayak kemana kayak gitu. Tapi kalau udah capek ngomelnya nggak berhenti yo. Dan kalau bisa semua orang harus tahu bahwa kita capek. Ayahnya minta tolong Bu, bisa tolong bikinin kopi. Ayah nggak tahu ibu lagi capek. Suami harus tahu tuh Bu. Anak cucu main, ya Allah nak, tolong beresin mainan. Ibu capek. Anak tahu semua tuh Bu, cucu mantu tahu semua. Kalau bisa satu komplek tahu juga, kumpullah di tukang sayur semua Bu. Ya Allah hari ini capek banget. Iya, saya juga capek, orang capek kumpul di tukang sayur semua. Ngobrol semuanya, capek, itulah perempuan. Kalau capek fisik, capek hati, capek pikiran, melelahkan, iya.
Tapi menepilah sejenak. Menepi biar nggak marah Ibu. Diam dulu. Merenung Bu. Ada waktunya terkadang me time. Waktu sendiri itu biar bisa menahan amarah. Rasulullah ngajarin begitu kan Bu. Kata Rasulullah apa Bu? Kalau lagi berdiri marah duduk. Duduk masih marah juga berbaring. Apalagi kalau ketiduran udah nggak marah. Tidur ya, Bu. Tidur. Tidur deh. Berbaring masih marah, ambil air, wudhu. Kalau udah wudhu masih marah, periksa tensi darah Anda. Jangan-jangan memang darah tinggi kita. Jadi ternyata Bu, kita perlu menepi sejenak, merenung. Contoh, mohon maaf ya Bu, Ibu pernah kesel nggak sama suami? Nah, Ustazah. Pernahnya jawabnya pernah aja, jangan emosi, pernah. Jangan emosi, saya cuma nanya. Ibu kenapa jawabnya kayaknya pernah? Emosi banget kelihatan gitu ya bermasalahnya. Bu, saat suami memberikan kesan sama kita nyebelin banget ya. Suami nyebelin banget sih. Ibu tahu suami pun kenapa marah sama kita karena dia berpikir kita nyebelin banget. Jadi bukan hanya kita berpikir ini suami nyebelin banget sih begitu. Suami pun sebetulnya lagi berpikir betapa menyebalkannya kita. Jadi jangan bangga-bangga juga Bu kita Bu, jangan-jangan suami untung dapat kita. Enggak Bu, dia rugi. Ekor dia dapat kita sebetulnya. Bedanya apa? Bedanya dia diam. Ya Bu, Iya. perempuan diungkapkan semua. Perempuan dalam waktu 1 hari kan mengeluarkan 20.000. Laki-laki berapa Bu? Hanya 7.000. Makanya kemarahan kita bisa membuncah saat kita mengeluarkan kata-kata yang 20.000 tadi. Bagaimana biar nggak marah tadi Ibu? Muhasabah, menepi. Kenapa harus berantem sama suami ya? Kenapa harus marah-marah sama anak ya? Biar kita bisa mengolah emosi kita. Dan orang yang bisa mengolah emosi biasanya yang rajin baca Quran. Kenapa Bu? Karena Quran itu syifa, obat hati. Jadi kalau lagi kesel, Ibu duduk aja. Ini saya punya abang, istrinya penghafal Quran, 30 juz. Dia cerita ke saya apa? Fat, ya Allah punya istri hafal Quran. Nggak bisa marah kita. Baru berdiri dia langsung buka Quran. Auzubillahi minasyaitonir. Mau marah nggak jadi kita. Pas tiba-tiba pulang misalnya namanya suami istri ya Bu, ada hal-hal yang mungkin pulang kerja dia melihat hal-hal yang kurang menyenangkan. Gimana sih? Langsung buka Quran lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ngaji lagi. Dia jadi nggak bisa marah. Kenapa? Karena dia menahan emosinya. Melihat orang baca Quran saja nggak bisa marah, apalagi kalau kita yang membaca Al-Quran. Jadi tadi Bu diingat ya Bu, terapi yang pertama sholat sunnah, kedua puasa sunnah, ketiga sedekah, keempat menahan marah. Yang kelima kata Allah apa? Wal'afina 'anin nas. Yang kelima mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ibu pernah kecewa kan? Pernah kecewa, pernah sakit hati, pernah pengen nangis tanpa sebab. Boleh jadi ada dendam yang masih tersimpan di hati kita. Kalau memaafkan, nah Bu, berkurang tuh Bu, maafkan dia. Mungkin saya pernah cerita bagaimana seorang guru bilang kepada murid-muridnya, anak-anakku besok tolong bawa kentang. Jumlah kentangnya sesuai dengan nama orang yang kamu nggak suka. Ada yang bilang, boleh bawa 3 nggak? Boleh, terserah. Besok pada bawa kentang Bu, kemudian tulis nama di kentang itu nama orang yang kamu benci. Ditulis tuh Bu, anak laki-laki Bu, bawanya cuma 1, 3, anak perempuan 5, 7, ya Allah. Perempuan luar biasa. Tulis namanya di kentang, ditulis tuh Bu, Lina, Wati, Susi misalnya gitu ya Bu ya, tulis. Kemudian kata Pak gurunya,
letakkan di kantong plastik dan kantong plastiknya digantungkan ke leher. Oke, kata mereka, Bu. Udah ditulis tuh, Bu, nama-nama dikentang, digantungkan di leher. Kita bertemu lagi minggu depan, dia bilang. Dan jangan lepaskan kentangnya dari leher. Seminggu, Bu. Minggu berikutnya, Bu, kan pada bawa kentang tuh, Bu, di leher, Bu. Yang bawa 7 kesian, Bu. Wah, udah. Bagaimana anak-anak? Komentarlah anak-anak itu. Pak Guru capek, Pak Guru. Apa leher pegel. Ada yang bilang, Pak Guru kentangnya busuk, bau banget Pak Guru. Macam-macam kan, Bu. Kata Pak Gurunya, sekarang letakkan kentang-kentang itu di atas meja. Diletakkan. Taruh. Bagaimana rasanya? Enak Pak Guru, nggak berat leher kita. Iya, bau busuknya udah hilang dan seterusnya. Apa kata Pak Guru? Demikianlah jika memaafkan. Kalian membawa kentang yang dituliskan nama-nama orang yang kalian gak suka, kalian capek di leher, baunya pun gak menyenangkan. Kalau kita menjadi pendendam seperti itu lelahnya hati kita. Maka mulai dilepaskan satu persatu. Ketika kalian melepaskan dendam itu, kalian memaafkan semua kesalahan orang lain, maka betapa menyenangkan dan nyamannya badan kita. Jadi kalau kita ingat-ingat kita pernah punya kesel sama siapa, Bu? Catat 1, 2, 3. Bayangkan kelebihannya mereka itu. Mereka memang pernah jahat sama kita, tetapi mereka sedekahnya banyak misalnya. Mereka pernah menyakiti kita, tetapi Allah berikan anak-anaknya soleh-soleha, misalnya gitu ya, Bu. Lihat kelebihan mereka semua. Dia pernah begini, pernah begitu. Jangan-jangan dia punya amal soleh yang kita nggak punya, Bu. Sehingga ketika kita menjadi pendendam, itu rugi banget. Dia dikasih kenikmatan, sementara kita bertambah dosa. Kata Allah apa? Wala'afina 'anin nas. Kalau mau dapat stempel orang-orang bertakwa, maka jadilah pemaaf. Allah yang menyuruh kita seperti itu. Sedang belajar memaafkan semua orang yang pernah melukai kita. Ibu pasti nih wajah-wajahnya banyak yang iri sama ibu. Ibu dikasih wajah manis, rajin ngaji, suaminya 3T, takwa, tampan, tajir gitu ya, Bu ya. Amin. Amin. Ibunya juga kan 3S, sudah soleha, sabar, cantik. 3S. Orang ngiri dong sama kita, iya Ibu. Dulu saya punya kakek almarhum, kakek saya tuh pernah bilang gini ke ibu saya. Mudah-mudahan nanti anak-anakmu banyak yang ngiri ya. Kenapa begitu doanya? Artinya dia punya kelebihan. Kalau orang cakep enggak, pinter enggak, baik enggak, mau diiriin apanya, Bu? Apanya yang mau diiriin kan gitu. Tapi kalau cantik, pinter, kaya, soleha, kan banyak yang iri. Ibu posisinya boleh jadi demikian. Kalau ada orang iri, ya Allah, alhamdulillah dia iri sama saya. Berarti saya punya kelebihan. Nggak usah nanya, Bu. Kenapa ya dia iri sama saya? Ya Allah, astagfirullah. Orang iri nggak usah ditanya. Dia akan menemukan kenapa dia iri sama kita. Kalau ada orang membicarakan keburukan kita di belakang, karena dia nggak bisa berada di depan kita, Bu. Karena dia tidak selevel sama kita, makanya ngomongnya di belakang kita. Kalau selevel kan ngomongnya bareng, Bu. Mbak, kalau bisa nanti bicaranya agak gitu kan, Bu. Agak lembut biar orang nggak tersinggung. Ini contoh. Mbak, kalau bisa penampilannya begini, begini, begini. Karena dia satu level kan kita ngomongnya enak, Bu. Tapi kalau orang ngomongin kita di belakang, karena dia nggak bisa berada di dekat kita. Dia nggak bisa berada di depan kita, makanya dia ngomongin keburukan kita di belakang. Banggalah kalau ada orang yang ngiri sama kita, nggak usah nanya Ibu. Bersyukur, kenapa? Lewat dia Allah mengangkat derajat kita. Percayalah Ibu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benci banyak nggak, Bu? Banyak. Banyak. Beliau soleh itu super, Bu, super ganteng, super soleh, super baik, gitu kan, Bu? Semuanya ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat beliau sudah menjadi sosok yang luar biasa, akhlaknya agung, apakah nggak punya musuh? Tetap kan, Bu, musuhnya banyak. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja punya musuh, apalagi kita. Jadi kalau ada yang ngiri, udah maafin, maafin. Kenapa sih gampang memaafkan? Karena kita berharap saat kita meninggal, semua orang sudah memaafkan dosa-dosa kita. Enak kalau misalnya kita meninggal, semua orang bilang sudah saya maafkan, sudah saya ampuni, sudah saya lupakan kesalahan dia. Ibu sekali-kali datang ke takziah, dengarkan komentar orang yang takziah tentang si mayit dan komentarnya. Kalau yang takziah bilang, Masya Allah, orang ini baik, orang ini dermawan, orang ini solehah. Kita bilang, ya Allah, jadikan kematian hamba yang melayat berkomentar seperti itu. Tapi kalau kita melayat yang komentar, akhirnya mati juga tuh orang. Oh, dosanya udah nggak akan saya maafin. Misalnya ya, Bu, kita bilang sama Allah, ya Allah, jangan Engkau jadikan saat aku meninggal, mereka tidak memaafkan dosa-dosa saya. Makanya kalau kita mau lihat orang yang meninggal ini orang baik atau orang jahat, lihat, Bu. Orang baik hadirnya disyukuri, kepergiannya ditangisi. Orang tidak baik hadirnya disesali, kepergiannya disyukuri. Dia datang orang nyesel, ya Allah, ada orang kayak dia ya, astagfirullah. Udah gitu hidupnya panjang lagi umurnya gitu. Pada kesel, Bu. Ketika dia meninggal, akhirnya mati juga kan. Na'udzu, kita pengen saat meninggal orang semua sudah memaafkan. Sedang belajar memaafkan kesalahan orang lain, Ibu. Dia kita maafkan. Walaupun kita benci banget kenapa dia sezalim itu. Tapi maafkan, maafkan. Pasti, Bu, dalam kehidupan kita ada orang yang tidak suka kan, Bu, sama kita. Maafkan saja. Mohon maaf ya, Bu. Maaf dengan lupa itu beda ya, Bu. Memaafkan dengan melupakan berbeda, Bu. Ada orang yang mentalnya keren, setelah memaafkan langsung melupakan. Tapi ada orang bisa memaafkan tetapi belum bisa melupakan. Gak apa-apa, Bu, proses, Bu. Dia udah memaafkan, saya udah maafin kok. Tiba-tiba orang itu lewat, aduh dia lewat lagi gitu. Jadi bikin kesel aja kan gitu ya, Bu. Gak apa-apa. Namanya juga perempuan kan ahli sejarah, Bu. Dia ngeliat dia lagi kesel lagi, ngeliat dia kesel lagi. Ada, Bu, ya orang yang curhat di DM saya. Dia curhat di DM emang agak repot, Bu. Jadi suaminya selingkuh. Terus selingkuhannya punya anak, Bu. Sekolahnya bareng di sekolah. Jadi dia bilang saya setiap ngantar anak ke sekolah, kesel aja ngeliat dia. Anaknya bareng, Bu. Ya Allah. Akhirnya apa? Mas, sekarang yang ngantar anak saya, kata dia. Karena khawatir, Bu, kalau yang ngantar anaknya suaminya, Bu, ketemu lagi, celebek. CLBK. Celebek-celebek. CLBK apa? Cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemi kembali. Jadi kalau kita misalnya bisa memaafkan tetapi belum bisa melupakan, biarkan, Bu, proses, Bu. Kan kita bukan malaikat, Bu. Gak apa-apa, yang penting kita sudah memaafkan. Walaupun ketemu ada perasaan kesel, kok dia pernah jahat ya sama kita. Kok dia pernah, gak apa-apa, Bu, tapi proses. Caranya bagaimana? Baca trikul. Setiap ketemu orang itu baca trikul. Qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Belum hilang juga baca ayat kursi. Setan paling takut sama ayat kursi, Bu. Dia jauh nih, Bu. Ya, ada dia langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Biar hilang, Bu. Karena kadang-kadang hati kita udah memaafkan, tapi setan bilang gini,
tuh musuh bebuyut kamu yang dulu pernah giniin kamu tuh dibisin ke sini. Sehingga kita ingat lagi langsung baca ayat kursi. Ayat kursi itu termasuk cara kita membentengi ya Bu. Membentengi jangan sampai nih Bu, air kita yang udah bersih dikotorin lagi sama dia. Ketika kita punya luka kan kotor Bu air kita. Dia datang lagi. Tek ada noda kan Bu. Jangan biarkan noda itu masuk ke dalam hati kita. Maka berharap sekali dengan ayat-ayat Allah kembali kepada Al-Quran. Oh Al-Quran itu obat hati. Yakinkan diri bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, nggak terasa ya Bu, jam 10 di situ Bu. Ini kalau tanggal 10 bulan 10 diskonnya gede ya. Baik, alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau dikurangi, saya kembalikan kepada MC kondang kita, silakan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada Bu Ustazah yang sudah menyampaikan materinya. Gimana ibu-ibu, tersegarkankah pikirannya Bu? Tersegarkankah ya? Insya Allah habis ini kita ada tanya jawab ya Bu. Jadi tanya jawabnya ada 2 termin. 1 termin 3 pertanyaan. Silakan nanti tunjuk tangan, sebutkan dari mana, gak usah berebutan. Insya Allah nanti sesinya saya bilang sesi tanya jawab, silakan tunjuk tangan. Untuk breaking sementara ya Bu ya, pengumpulan donasi sementara dari donasi Palestina itu terkumpul sebesar Rp12.775.000. Takbir Bu, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah ya Bu, jazakallahu khair katsir kepada ibu-ibu semua atas donasinya. Donasi bagi yang ingin transfer juga bisa, itu insya Allah donasi ditutup hari Ahad ya. Hari Ahad tanggal 16 November pukul 23.59. Jadi sampai malam ya Bu ya, barangkali ada anggota keluarga di rumah, kerabat, relasi yang ingin sama-sama bersedekah, berinfak, mudah-mudahan bisa mengobati luka batin kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi punten ada yang bisa bantu saya melihat si acara mungkin ya. 3 orang dulu nih, yang mana nih? Sebentar, biar fair ya, karena ini ada seruangan ini banyak gitu ya. Jadi kayaknya kita bagi aja ya. Sebelah kanan saya dulu kali ya. Sebelah kanan dulu ya, Bu. Punten ya Bu. Kalau nanya semua kan susah ya. Punten Ibu sebutkan namanya. Dari mana? 1. Sini ada nggak di sini? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya ibu saya dari Namanya Bu? Siti Fatimah. Siti Oh, Titin Fatimah. Bimbingan Ustazah langsung ya. Itu tadi udah ya. Saya punya teman ya yang bertanya saya masalah anakku ya aja. Apa? Anak. Ya, masalah anak yang satu hati sama anaknya. Terus saya nggak bisa jawab ya, itu saja yang bisa jawab. Beliau itu bertanya ke saya bahwa anak itu susah banget ya, susah banget diatur. Terus beliau itu udah tahu jangan, nak kamu jaga diri, jangan sampai keluyuran malam. Terus jaga apa yang tidak, jaga pola makan. Ya, tapi anaknya tetap membantah ya, nggak mau berdoa apa, udah sholat ya, mau kamu harus sholat, kamu harus itu, kamu sudah memberikan amanah itu kepada anaknya. Cuma anaknya tidak mau orang tua kata orang tua, lalu dibantah, lalu marah. Dia tuh begitu malam dia pergi terusnya udah terus pacaran juga dalam pacaran ya. Nah kamu jangan tahu gitu, jangan sampai pacaran, jangan jadi pelaku, ya boleh kan? Tetap aja melanggar ya tadi ya. Nah itu terjadilah seperti itu ya. Sudah tahu ya bahwa orang tua tidak tahu saja bahwa
mandat itu sudah hamil, ya. Nah, terus kita dinikahin. Ini sudah tidak tahu sama ayahnya juga tidak tahu bahwa benar anakku hamil ya misalnya. Mas, saya mau nikah sama ini, benar. Tapi anak orangnya dia setuju juga. Dia setuju bahwa anaknya nikah sama pacarnya itu, gitu. Sama itu nggak suka aja ya orang tuanya. Tapi jadilah ya udah kata mungkin kemauan anaknya lahirlah. Suatu saat kita lah bahwa anaknya sudah melahirkan. Udah ya. Bagaimana orang tuanya, bagaimana cara menyikapinya, katanya harus sabar, harus merelakan. Tapi kan itu benar-benar luar biasa. Bagaimana menyikapinya? Apalagi mereka harus harus merelakan, ikhlas, memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Berikutnya sebelah sana ya mungkin ya. Ya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri aja Bu. Saya mewakili kalian bekerja dengan dirinya dari saja. Saya mau bertanya nih saja. Saya punya menantu ada 4. Kalau zaman dulu kan ajaran orang tua saya ya dan mertua saya juga bahwa mengurus suami itu yang saya lakukan dan yang dilakukan orang tua saya adalah mengurus dari kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, minum atau apapun semua kebutuhannya. Dan anak-anak sekarang yang saya lihat mereka kan kebanyakan buka itu jauh saja ya, yang mengatakan bahwa di situ kebanyakan bukan tugas kita mengurus suami. Saya nggak bisa melawan mereka gitu saja. Dan saya bingung menyampaikan kepada mereka harus bersikap apa kepada suaminya. Sementara yang saya lakukan selama ini kepada suami saya adalah melayani benar-benar 100% melayani suami dan berbanding terbalik dengan anak-anak sekarang gitu saja. Apakah memang harus saya ikuti cara mereka atau saya mengajarkan apa yang saya dapat dari orang tua saya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna. Satu lagi mungkin ya di bagian belakang. Ya, sudah pegang mic. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya? Di mana? Umum ya Bu ya. Di mana ya? Maaf. Yang nanya. Itu sebelah sana saja. Bu, Ibu boleh berdiri, Bu. Hapunten, Ibu boleh berdiri. Oh, di Biar belakang. kelihatan. Saya Iya, di pikir di belakang. sini. Saya Ibu Hikmah. Ibu Hikmah. Saya dari umum Ibu mau bertanya tentang tadi yang sudah di tips-tips yang sudah diberikan atau disampaikan oleh kami. Ada beberapa hal untuk menyembuhkan luka batin. Yang pertama saya hanya ingin memberikan atau ingin Ustazah memberikan tips-tips untuk sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya itu yang pokoknya yang penting itu mungkin sholat sunnah apa saja, dan juga tips-tips biar kita itu lebih fokus, karena kita kalau sholat itu mungkin tidak hanya wajib saja, sunnahnya kita baru Allah berangkat kita sudah jadi kita biar kita satu fokus itu tipsnya itu bagaimana, dan mungkin sholat apa saja yang lebih diutamakan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hikmah. Alhamdulillah sudah dapat 3 pertanyaan dari Bu Titin Fatimah tentang tadi kondisi anak ya. Kemudian Bu Ernawati mengurus suami zaman dengan apa versi anak zaman sekarang. Yang berikutnya Bu Hikmah tips untuk sholat sunnah. Mohon ibu-ibu agar tertib mendengarkan ulasan dari Ustazah atas pertanyaan berikut ya. Tafadhol. Yang pertama Ibu siapa? Bu Titin Fatimah. Ya, baik. Pertanyaannya bagus-bagus Ibu. Ini insya Allah mewakili semua ibu-ibu yang hadir.
Yang pertama Ibu Fatimah, bagaimana ketika anak itu susah diatur? Ya, sudah ini kondisinya. Karena sudah MBA, married by accident ya. Kalau anak perempuan, mohon maaf Ibu. Yang punya anak perempuan itu menjaga anak perempuan dengan baik itu jaminannya surga. Anak perempuan itu penghalang orang tuanya dari api neraka. Makanya kalau ada yang bertanya seputar anak perempuan yang sudah MBA, yang sudah melakukan hubungan bebas dengan laki-laki yang pernah melakukan hubungan bebas dan akan menikah, itu kadang-kadang saya menjawabnya berbeda. Kalau laki-laki yang pernah, ya Bu, dulunya pernah punya dosa besar karena melakukan seks bebas, itu saya akan minta dia disimpan rahasianya dan tes HIV. Kalau sudah tes HIV dan dia negatif, saya izinkan dia ta'aruf dengan wanita lain. Dia pengen hidup normal, dia saya sarankan taubat, tes HIV, kemudian gitu. Tapi kalau anak perempuan yang konsultasi ke saya terkait seks bebasnya dia, saya minta dia untuk terus terang kepada calon suaminya. Kenapa Bu? Karena kalau malam pertama perempuan yang pernah melakukan hubungan seks bebas itu rasanya akan berbeda. Beda dengan laki-laki ya Bu, mau dia berkali-kali melakukan hubungan seks, dia nggak ada perbedaan, tapi perempuan akan berbeda. Kalau dia calon suaminya baik-baik, ya Bu, dia akan menyimpan rahasia itu dan akan memilih dengan wanita lain. Tetapi qadarullah terkadang ada pria yang memang mau menikahi perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual bebas dan dia menerima apa adanya. Lantas bagaimana dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk berapa kali? 100. Karena sekarang kita nggak melakukan, negara kita kan nggak menerapkan hukum Islam. Jadi kan kita nggak mungkin bisa nyambuk. Kita minta dia taubat. Dia taubat, taubatan nasuha. Caranya bagaimana? Sholat 2 rakaat, kemudian dia mengakui dosa-dosanya. Yang pertama mengakui dosa-dosanya, yang kedua menyesali perbuatannya, dan yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan lagi. Jika ibu ini sudah menjaga anak gadisnya sedemikian rupa, sudah duit itu singkatan Bu. Doa, usaha, ikhlas. Ikhlas waktu merawat, waktu mendidik, T-nya tawakal dengan Allah. Artinya apa? Dia sebagai orang tua sudah berdoa yang baik, usahanya sudah maksimal. Ternyata anak ini menjadi ujian dia ikhlas, maka tawakal kepada Allah, insya Allah dia nggak berdosa orang tuanya. Yang menjadi masalah ketika orang tuanya, maaf ya Bu, doanya sudah tetapi nggak ada usaha. Anaknya pulang malam biasa saja. Karena orang tua sekarang banyak yang takut sama anaknya. Jadi kalau misalnya ayam maghrib nggak pulang, dicari tuh ayamnya Bu. Perawan maghrib belum pulang nggak dicari Bu. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang permisif. Kalau anaknya punya pacar, orang tuanya merasa apa? Alhamdulillah, akhirnya dia mau macarin kamu nak. Ya. Nah, apalagi kalau Bu, saya mungkin pulang malam minggu nih pacaran. Gak apa-apa nak, yang penting bau martabak ya. Murah sekali harga anaknya. Anak laki ataupun anak perempuan tetap di rumah, Ibu, tetap di rumah, jomblo, jangan bersedih hati, keren. Kalau dia jomblo, insya Allah dapat pasangan yang orang baik-baik. Tapi kalau diumbar, dibiarkan, khawatir bertemunya dengan sosok yang tidak baik. Kalau dari awal orang tuanya permisif itu ngizinin aja gitu. Oke, Bu, aku pulang jam oke, semuanya oke, Bu. Bajunya terbuka, oke. Kan banyak Bu, ibunya pakai jilbab, tetapi anak-anaknya auratnya terbuka.
Nanti kalau terjadi apa-apa jangan salahkan anaknya, ibunya juga nggak ketat mendidik anak-anak untuk menutup aurat. Maka ketika orang tua mohon maaf jika punya andil dalam kesalahan anak, orang tuanya ikut taubat. Orang tuanya ikut taubat. Selama dia masih muslim atau muslimah tetap dianggap anaknya. Berbeda kalau anak ini, nauzubillah ya, anak ini nikah dengan non muslim dan anak ini murtad, maka terputus tuh anak tersebut dengan ibunya, dengan orang tuanya tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi wali hakim. Tetapi kalau dia masih muslim dan anak ini sudah taubat, rangkul lagi, peluk lagi, berharap apa? Berharap dia bisa memahami kesalahannya. Taubatlah orang tuanya jika ternyata jangan-jangan dia punya andil dalam dosa anak-anaknya. Jadi ibu, kita punya anak di akhir zaman begini Bu, itu tantangannya besar, tetapi insya Allah pahalanya juga besar. Jangan sampai anak perempuan kita dibiarkan ya Bu, dibiarkan membuka aurat, dibiarkan pulang malam. Kita tanya Bu, doa, sebut namanya semua anak-anak kita dalam doa. Kita bilang sama Allah, ya Allah lindungilah anak-anak hamba karena mata hamba tidak bisa mengawasinya 24 jam. Tapi Engkau maha mengawasi ya Allah, jaga anak-anak hamba. Kalau udah doa, kitanya juga sering ngobrol, sering apa ya Bu, sering komunikasi dengan cara yang intens, dengan cara yang baik, anak-anak akan menjadikan kita orang tua yang baik insya Allah. Tetapi diingat ya Bu, di dalam Al-Quran sudah dibocorkan sama Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surat At-Taghabun ayat 14 dan 15 disebutkan di situ Bu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasanganmu dan anak-anakmu musuh bagimu. Maka hati-hati kata Allah. Apa yang dimaksud dengan musuh? Anak atau pasangan bisa menjauhkan kita dari Allah. Anak dan pasangan itu berbeda pendapat. Yang di otak kita, yang di pikiran kita akan berbeda dengan yang di pikiran mereka. Yang kita mau berbeda dengan yang mereka mau. Maka kata Allah, Pak, hati-hati. Tetapi kalau kamu memaafkannya, menyantuninya, mengampuninya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau dia udah taubat, rangkul lagi, maafkan, semoga bisa memperbaiki diri. Begitu, wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana dengan pesan orang tua harus melayani, gitu ya, mengurus suami, melayani suami 100% gitu ya. Jadi gini Mbak Eka, kalau orang tua dulu itu orang kolonial, yang sekarang anak milenial, apalagi Gen Z. Orang dulu respect sama suaminya luar biasa. Untuk melayani betul, harus melayani suami. Ibu berangkat ke sini, Ibu salim sama suami enggak? Cium tangan sama suami. Ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Gini, kalimat melayani suami, menservis suami, suami ya Bu. Tetapi kalau masak, mencuci, bukan kewajiban istri. Perempuan itu cuman melayani. Bahasa melayani itu Bu, nyenengin, suami nyenengin. Kalau masalah memasak dengan mencuci, bukan kewajiban istri. Mohon maaf ya Bu, kalau dulu kan melayani itu kan semuanya ya Bu. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebetulnya memahami melayani itu betul semua kebutuhan suami. Suami mau ibadah sama kita kapanpun, 24 jam siap tempur Bu sebetulnya. Orang Arab begitu Bu. Orang Arab itu dia di rumah kerjaannya dandan bersolek biar suami melihat itu nyenengin. Kenapa? Karena dia memang melayani suami saja. Jadi jam istirahat suami pulang, oh dia langsung baba ya Allah, ibadah Bu.
Kalau kita kan orang Indonesia nyuci juga, masak juga, kerja juga. Suami pulang, lah kok papa pulang? Langsung pakai balsem kanan kiri. Ya Bu, harusnya kan kita cantik di depan suami. Mau dandan gak sempet-sempet. Makanya kenapa ada perempuan-perempuan yang berpenampilan menarik? Karena pakai skincare dan suami care. Kalau suami care Bu, dia gak akan nyuruh kita macam-macam Bu, enggak. Karena memang Imam Syafi'i berpendapat memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, tetapi amal soleh gitu. Kalau orang tua dulu kan Bu, masak juga, nyuci juga, ngurusin gitu kan Bu. Sehingga untuk melayani suami dia males. Males ya Bu ya. Jadi sehingga maaf ya Bu, ini terkait dengan melayani nih Bu. Kalimat melayani ini yang menjadi ambigu gitu. Kalau di luar negeri Bu, yang paham nih Bu, pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, istrinya belum mandi, istrinya belum dandan, mama belum mandi, ini belum masak, belum nyuci piring, dan mandi dandan. Biar abi yang nyuci, langsung nyuci piring, langsung masak, tahu Bu. Enak ya, enak banget. Nah anak sekarang karena paham, Ibu maaf saya singgung sedikit, apa sih arti wajib? Wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Bayangkan kalau masak itu wajib, ibu belum masak, dosa. Enggak nyuci, dosa. Gitu kan Bu? Ya Allah, dosa kita banyak banget. Udah dosa ngerumpi, dosa belum masak, belum nyuci gitu. Jadi makanya anak-anak sekarang udah tahu ilmunya. Karena memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, semua bisa dikomunikasikan. Misalnya, Bu, ayah pengen makan rendang, aduh ibu lagi capek banget ya. Terus beli boleh kan? Boleh, yang penting ayah makan rendang. Ibu gampang anak sekarang. Dateng rendang. Bu, baju ayah udah disetrika belum? Yang baju mana? Yang baju ini udah di laundry semua, boleh kan Bu? Nah gitu. Jadi yang nggak punya duit minta suami yang bayarin. Iya, ayah, orang-orang itu pada nge-laundry, makanya pada cakep-cakep. Saya pengen laundry, ayah nggak ada duit, ayah bantuin ngejemurnya ya, gitu. Saya nyuci, ayah nyetrika ya, gitu. Dibagi kerjaan. Betul. Jadi pas malam-malam didehemin, alhamdulillah, gitu. Ini mau puasa sunnah izin suami kan Bu? Mau sholat sunnah izin suami Bu? Jangan sampai kita mengejar pahala sunnah tetapi mengabaikan pahala wajib. Kalau ibu mau sholat tahajud, baru bangun, dihemin sama suami, udah Bu dia. Dia mau ibadah sama tubuh kita. Enggak usah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah mau tahajud pakai dihemin segala, cepetan, enggak gitu. Misalnya mau puasa sunnah, ayah, besok ibu mau puasa sunnah hari Senin boleh nggak? Ayah nggak ngantor, nggak usah puasa. Ya sudah, alhamdulillah. Taat sama suami hukumnya wajib. Puasa sunnah hari Senin hukumnya sunnah. Ngapain mengejar yang sunnah sementara pahala wajib di depan mata? Itu rahasianya mengapa, mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Saya kalau ke rumah teman, saya punya teman-teman di Pakistan itu kan kebanyakan orang Arab Bu. Kalau kita main ke rumah dia, ibu tahu bagaimana penampilan mereka kalau pakai baju pink, bandoknya pink, anting pink, gelang pink, kalung pink. Nanti lain hari kita datang lagi, masya Allah, wow, pakai kayak artis mau perform, mau tampil. Sabuknya warnanya hijau, nanti antingnya hijau, kalungnya hijau, kita pada melongo, cantik banget dia. Kita nanya mau kemana, kok cantik banget.
Apa kata mereka? Loh kan memang di depan suami harus begini. Memang kamu seperti apa? Dasteran. Bo, Daster. jawabannya apa, Bo? Daster. Seperti apakah kita? Ibu jujur, hari ini sama di rumah cakupan mana? Ini. Ini kan? Nah itu yang menjadi masalah. Kita kan kalau ke pengajian cantik seperti ratu ya, Bo. Di rumah seperti pembantu. Malam hari seperti hantu. Pakai masker, rambut diriap. Ibu tolong bungkus gado-gado tuh, Bu. Jangan ditempelin di sini, Bu. Boleh, pakai kunciran boleh. Tapi kuncirannya jangan karet bekas bungkusan nasi uduk, gado-gado. Yang warna-warni ada kan, Bu? Ada. Iya, kebanyakan ibu-ibu gitu. Ada yang nyisir, sisirnya nggak turun-turun. Jangan ya, Bo, jangan. Pakai daster boleh, tapi yang dasternya cerah. Jangan yang warnanya nggak jelas, lubang anginnya di mana-mana. Kasihan suami ya, Bo. Suami keluar bilang apa? Bunga perempuan, Masya Allah, Masya Allah. Pulang ke rumah, astagfirullah. Jangan juga begitu. Nanti perhatikan daster-daster di rumah. Yang warnanya udah nggak jelas, sisihkan. Yang kancingnya copot, betulin. Jangan pakai peniti, gede banget penitinya. Ya Allah. Suami nyium ketusuk peniti. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, Bu. Demikian ya, biar bisa dipahami kalimat melayani itu luas. Jangan sampai nanti kita terlalu berlebihan ya dalam menghakimi anak mantu kita. Ini mereka nggak pada soleha, sebetulnya mereka sudah melayani untuk urusan yang satu itu. Berpenampilan menarik, dia dandan. Dia bersolek depan suami, itu udah melayani sebetulnya. Ketika suami pulang dia sambut, udah melayani. Walaupun untuk urusan mencuci dan memasak dia tidak gitu, karena memang bukan kewajiban. Gitu ya. Baik. Terakhir pertanyaan ketiga, bagaimana tipsnya untuk bisa sholat khusyuk? Kalau sholat sunnah yang mana dulu tergantung. Kalau kita punya hajat, pengen banget anak kita soleh-solehah, itu sholat hajat. Sesuatu yang kita pengen umroh bareng, pengen anak nikah, pengen lah ya. Hajat, maka sholat hajat 2 rakaat. Contohnya lagi ternyata yang mau sama anak kita ngantri panjang. Ya Allah ternyata banyak banget yang mau. Berarti sholat istikharah. Tergantung ya Bu. Pengen rezeki berkah, badan sehat, sholat duha gitu. Pengen dapat pahala dunia beserta isinya, sholat qobliyah subuh. Tergantung target kita maunya apa. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Ibu, kalau misalnya kita sholat, setan itu sudah menghampiri kita tuh Bu. Dari kita ke kamar mandi, itu sudah diganggu sama setan Bu. Kita di kamar mandi ada kaca nih Bu, ngaca lama, padahal muka kita nggak ketukar sama temen. Ngaca lama. Belum lagi nanti pas wudhu, ini tadi tangan kanan udah apa belum ya? Ulang lagi. Buat setan wudhu lama dan di kamar mandi lama udah poin buat dia. Terkadang pipis kayak keluar lagi, cebok lagi, istinja lagi. Apalagi kalau umur udah 40 tahun ke atas. Kayaknya pipisnya belum tuntas, diistinjain lagi, cebok lagi gitu kan Bu. Selesai wudhu perut kita diobrak-abrik nih sama setan. Kayaknya tadi nggak pengen keluar angin, kenapa sekarang jadi pengen keluar angin ya gitu. Mulailah kita sholat Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan semua yang boleh. Bu, ngobrol boleh nggak? Boleh, tapi kalau lagi sholat nggak boleh. Minum boleh nggak Bu? Minum boleh, tapi kalau udah sholat nggak boleh minum, nggak boleh makan. Kenapa? Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua yang boleh ya Bu. Makan boleh, pas udah takbir nggak boleh makan. Ngomong boleh, kalau udah takbir nggak boleh ngomong.
Nah, untuk fokus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukur-syukur ibu baca qul huwallah dengan al-falaq tadi 3 kali. Jadi sambil nyiapin mukena sambil baca tuh Bu, gitu. Kalau nggak sempet bagaimana a'udzu dengan sholawat. Nah ini nih saya bagus nih lihat sajadah ini bagus. Di depannya nggak ada motif. Ibu kan sajadah di rumah kita ada gambar Ka'bahnya kan Bu. Ibu mantengin tempat sujud saja. Karena kalau nengok ke belakang ke kanan, oh pintunya sebelah sini. Sebelah sini ada pintunya lagi enggak ya gitu Bu. Dibuat sama setan begitu. Gantilah jangan gambar Ka'bah, gambar bunga. Mantengin bunganya, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kanan, oh daunnya ada 2. Sebelah kiri berapa ya daunnya gitu. Jadi harus benar-benar manteng tempat sujud kita. Itu caranya biar khusyuk. Meleng lagi nih Bu, maju lagi ke tempat itu. Begitu seterusnya. Ternyata begitu nggak khusyuk Bu. Ucapkan Allahu Akbar setiap ganti gerakan. Ibu misalnya ruku Allahu Akbar gitu kan Bu. Sami Allah liman hamidah. Disuarakan. Sujud Allahu Akbar. Bangun Allahu Akbar. Disuarakan. Kita kan kalau sholat meneng, diem aja. Itu kan Bu, nggak ada suara sehingga setan nggak kabur Bu. Nggak apa-apa, sah. Yang penting diucapkan. Ibu baca misalnya Bismillah. Alhamdulillah. Yang penting hati kita dan kuping kita dengar. Kuping kita ya Bu, bukan kuping tetangga. Ada kan Bu kalau kita sholat berjamaah. Yang di sebelah kita ramai banget kan Bu. Kitanya kan terganggu Bu. Yang boleh dengar kuping kita saja. Kuping tetangga jangan. Ada yang ramai banget kamu. Wah, gitu ya. Kita nggak butuh banget dekat sama dia. Jadi ada gerakan, ada suara, tapi sekedar telinga kita saja yang dengar. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu. Nih, cakep nih sebetulnya sajadah. Tapi kalau kita nggak khusyuk, mikirnya apa Bu? Cakep juga buat seragam gitu Bu. Terus aja kan Bu, setan itu akan nyari cara bagaimana biar kita nggak khusyuk ya. Jadi kita harus cari lagi caranya. Bagaimana biar khusyuk? Ini pengalaman saja sharing. Ada seorang penulis bagus dia ngasih tipsnya itu diantaranya. Fokus dengan tempat sujud, kemudian suarakan saat kita baca, sama setiap ganti gerakan baca Allahu Akbar. Dan jangan lupa Ibu, urusan dunia dihentikan dulu. Karena sholat itu ibadah yang nggak bisa disambi. Puasa sambil masak bisa Bu. Puasa sambil nonton TV bisa. Sholat sambil masak, ya Allah Ibu. Bismillah, naruh ikan di situ. Ditinggal sholat, hidung kita nah ini mulai angus deh kan gitu. Jangan masak sambil sholat. Jangan nonton TV sambil sholat. Banyak yang iklan, dia wudhu. Terus duduk lagi, karena sinetronnya udah mulai. Nanti iklan, dia sholat. Pas sinetron memulai, dia langsung, wah gerakannya cepet banget. Nggak bisa disambit. Jadi mungkin tipsnya yang paling gampang demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi waktunya? Satu boleh. termin lagi boleh ya? Iya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjawab tapi nggak puas ya. Berarti kan kita tetap menuntut ilmu gitu ya Ustazah. Betul, betul. Ya baik, saya buka termin kedua. Sebelah sana mungkin ya. Sono. Sebelah sana satu aja mungkin ya. Oh sini. Oh ini depan satu udah 3 ya. Mohon ikhlas ya Bu yang belum dapat giliran. Ya silahkan bisa berdiri, sebutkan nama, kemudian langsung to the point aja boleh ya. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Punten Bu. Ibu Amelia.
sampai dia akan meneruskan Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amelia. Kemudian di sebelah kanan mungkin ya. Boleh berdiri Bu, sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Kemudian di depan mungkin ya, sebelah sini ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Al-Quran kan buat mengobati luka batin. Apakah Al-Quran bisa mengobati luka batin? Di mana? Oh ya. Bu siapa tadi? Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin saja. Jadi yang pertama tadi dari Bu Amelia. 2 kali pernikahan. Oke. Mengenci ibu. Baik. Pertanyaan pertama terkait posisi kita yang menjadi ibu sambung ya. Ibu sambung dengan ibu kandung akan berbeda. Apalagi jika pernikahan itu karena perceraian. Akan berbeda dengan karena kematian. Jika ada seorang anak yang begitu cinta sama ibu kandungnya, sehingga dia belum bisa menerima ibu sambung atau ibu tirinya karena dia begitu dekat dengan ibunya. Seperti sebuah gelas, sudah ada isinya. Kita mau ngisi lagi susah, dia sudah ada isinya, sudah punya warna sendiri. Katakanlah warnanya merah, mau kita ganti dengan warna biru itu susah karena sudah ada warnanya. Berbeda jika warnanya masih putih, dikasih warna apa saja, itu akan mudah. Terus bagaimana? Butuh waktu. Butuh waktu agar anak sambung atau anak tiri bisa menerima kita. Apa yang pertama? Doa. Doa dan sebutkan nama anak tiri tersebut. Ya mau bersih nggak jadi ya? Izin saya buka ya. Boleh. Kalau misalnya sudah doakan, sudah bayangkan wajahnya, minta tolong sama suami kita, Mas, tolong bantu ya, biar anakmu dekat dengan saya. Kenapa? Karena anak ini masih percaya dengan ayahnya yang kandung. Caranya bagaimana? Puji ibu tirinya. Ajak makan bareng antara ibu tiri dengan anak tiri. Contoh, mohon maaf. Ada sahabat saya, dia jadi istri kedua. Nah, suaminya pinter ketika ingin mengenalkan istri kedua kepada anak-anaknya agar bisa diterima. Istri keduanya itu dipanggil sebagai guru les. Kamu mau ngeles nggak matematika, bahasa Inggris dan seterusnya? Dipanggillah istri keduanya. Ini istri kedua cerita ke saya ya Bu. Pinter banget katanya. Terus akhirnya ngajarin kan tuh Bu, ngajarin anaknya sampai deket, baik gitu. Sampai suatu hari jalan-jalan bareng, bu gurunya diajak ya, iya karena mereka udah dekat dengan bu guru lesnya. Padahal itu adalah ibu sambung, ibu tiri. Tetapi karena sudah dikondisikan sama ayahnya bahwa ibu ini baik gitu ya Bu, itu anak itu bisa merasakan gitu. Karena memang ibu sambungnya betul-betul ingin menjadi ibu yang mengisi hidupnya. Tetapi kalau anak ini masih bertemu dengan ibu kandungnya,
dan di brainwash, dicuci otaknya untuk membenci ibu tiri, main kuat-kuatan di situ. Kuat-kuatan doa, kuat-kuatan perhatian, dan dikasih pilihan. Kamu mau ikut mama sebagai ibu sambung atau mau ikut ibu kandungmu. Kenapa? Karena kalau dipaksakan tinggal sama kita itu toksik Bu jadinya. Itu bermasalah. Maka butuh bantuan suami untuk mengkondisikan hal seperti ini. Terus bagaimana kalau biar cucunya nggak dicuci lagi benci sama kita? Datanglah ke tempat atau ke rumahnya dia. Perhatikan, gendong cucunya. Tunjukkan bahwa kita punya ketulusan untuk mencintai anak sambung. Qadarullah banyak teman-teman saya yang qadarullah ya Bu, dia jadi istri kedua, menjadi ibu sambung dari anak-anaknya dan alhamdulillah mereka harmonis, romantis. Kenapa Bu? Peran suami luar biasa. Jadi suaminya yang menjadi lem Bu, perekat antara ibu tiri dengan anak tiri. Sampai akhirnya ketika ibu tirinya bilang, kamu mau ikut siapa? Ikut bunda. Bunda itu ibu tirinya. Dia tidak memilih ibu kandungnya, gitu ya Bu. Jadi itu ada usaha dari suami menyatukan hati kita dengan anak-anaknya. Demikian wallahu a'lam. Terus bagaimana? Apakah Al-Quran itu mengobati luka batin? Kenapa kok banyak tuh yang luka batinnya nggak sembuh? Gini, kalau gini Bu, di dekat rumah kita ada dokter. Ada dokter. Kita sebetulnya sakit perut, tapi kita nggak datang ke dokter. Kira-kira penyakit kita sembuh nggak Bu? Padahal dokternya deket loh Bu, tetangga kita. Dia dokter. Tetapi kita nggak mau datang ke dokter karena merasa, deket ini. Karena merasa deket ini gitu Bu, akhirnya kita nggak ke dokter. Kira-kira penyakit kita sembuh nggak? Enggak. Kita tahu Al-Quran mengobati luka batin. Tetapi kita tidak berusaha mengobati luka itu dengan membuka Al-Quran. Tidak mencari bagaimana agar Al-Quran itu punya magnet buat kita. Al-Quran itu Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan syifa, itu syifaul qulub. Baca Yasin tuh obat hati. Baca nanti ada surat An-Najm tuh Bu, di situ ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adhaqa wa abka, kalau nggak salah gitu. Allah yang membuat kita tertawa dan menangis. Saat kita menangis atas izin Allah, saat kita tertawa atas izin Allah. Nanti tolong dicek ya Bu, saya takut ayatnya salah. Jadi takutnya ada haqqa wa abka apa abka dulu gitulah. Ada yang hafal? Ada haqqa wa abka ya. Jadi abhaq, kita ketawa dulu wa abka dan kita menangis, jazakillah Ustazah. Jadi ketika kita melihat bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, Ibu nanti cek surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid ayat 42-an gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Nah, fi kitab ini Bu, artinya Lauhul Mahfuz. Semua musibah yang terjadi kepada di dunia ini dan kepada dirimu, semuanya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Jadi ujian kita apa, tanggal berapa, di mana, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nikah dengan siapa, anaknya berapa, ujiannya apa, ada di Lauhul Mahfuz. Maka kata Allah, ketika Allah menyebutkan ayat ini, ma'asaba min musibatin fil ardi Bu, musibah yang terjadi di bumi dan yang terjadi kepada dirimu sudah tercantum. Hikmahnya apa Bu? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kamu tidak putus asa dengan yang luput darimu. Kita pengen dapat itu, tapi nggak dapat. Kita pengen anak begini, tapi nggak dapat. Pengen suami begini, nggak dapat. Luput kan?
Oh, jangan putus asa, kata Allah. Semua sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Dia seharusnya menerapi diri bahwa takdir Allah sudah ditentukan. Ranahnya manusia cuma duit. Apa duit? Doa yang indah, usaha yang maksimal, ikhlas menjalankan semuanya dan tawakal dengan hasilnya. Itu ranah kita. Yang membuat kita kecewa, sakit hati, stres, depresi, ranah Allah kita tangani. Nggak mampu kita. Dunia ini terlalu besar untuk dipikirkan. Biarkan Allah yang mengatur semuanya, bukan kita. Tugas kita, ranah kita hanya duit saja. Yang bikin kita kecewa karena kita menganggap bahwa ya Allah harusnya tuh aku begini ya Allah gitu.